خير جئتنا اليوم تؤنس Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan thalabul ilmi di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti syaratnya fi yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin. Yang terhormat Ketua Bumi dan rekan-rekan yang saya banggakan. Hadirin Allah muslimin wa muslimat yang berbahagia. Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan sunnah acara pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua samawat, yang ketiga sambutan yang akan membawakan oleh bapak-bapak sekolah SMK Negeri Padang satu Sanaja dan ketua pelaksana. Yang keempat adalah salawatan, yang kelima ceramah, yang keenam doa dan terakhir penutup. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan umum Quran, dengan harapan mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadina wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Zelda Aura dan Tracy Rizky. Kepadanya Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Muhammad Lutfi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Pertanian Sukaraja, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, dan terutama juga rekan-rekan yang saya banggakan dan saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, nikmatnya yang Allah berikan, baik itu nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan merayakan momen yang besar, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu juga salawat dan salam kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Dan insya Allah kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di hari akhir lah. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti kita tahu bahwa hari ini kita akan merayakan momen yang besar, yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj, dengan tema meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan menciptakan generasi muda yang berakhlak karimah. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mengizinkan kami dan menyetujui dengan diadakannya kegiatan Isra Mi'raj ini, Pak. Terima kasih banyak, dan terutama juga kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya yang luar biasa yang sudah berjuang, berusaha untuk mensukseskan acara ini. Saya berharap dengan diadakannya acara ini, ketakwaan dan keimanan teman-teman bisa lebih meningkat. Dan saya berharap jangan sampai meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita hanya setahun sekali, hanya dengan momen-momen tertentu saja. Tapi setiap menit, setiap detik yang kita punya, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Saya itu saja sih. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, teman-teman yang sudah mau hadir, yang sudah mau berjuang untuk mensukseskan acara ini. Semoga acara selanjutnya lebih baik lagi dari acara sebelumnya. Dan saya yakin kalian pasti bisa. Sesuai dengan moto kita SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri Pertanian Sukaraja juara. Oh maju. Oke, saya mau bareng-bareng ya supaya lebih semangat. Oke, SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri Pertanian Sukaraja maju. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf Pak bila ada banyak kekurangan, salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sambutannya, mohon berhenti. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja, Bapak Asep Hidayat SPD MPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa liyuriyahu ayatihil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Kepala Staf Bidang Kesiswaan, yang terhormat Ibu Kasubag Usaha, yang terhormat Bapak Ibu Pembina Keagamaan, ada Pak Ustadzmu, ada Pak Padlan, ada Siti, ya, dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, mudah-mudahan keberkahan ini juga kita dapatkan untuk keluarga kita, ya. Mudah-mudahan tetap juga sama diberi kesehatan dan kekuatan. Juga satu lupa nih ada Ibu Murani, ya, Wakasek Kurikulum, ya. Saya kira tadi siswa. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur sekali pada hari ini dengan inisiatif dari anak-anakku, ya, dari OSIS, kemudian mungkin dari FMA, ya, merayakan Isra dan Mi'raj. Ya, ini memang salah satu juga program sekolah, dan sekolah kita punya misi, salah satunya meningkatkan ketakwaan untuk seluruh warga sekolah. Yang tadi sudah disampaikan juga, maka kita adalah maju. Ya. Maju itu M-nya mumpuni, ya. A-nya agamis, J-nya nanti juara, U-nya unggul. Jadi kalau Anda ingin unggul berarti harus juara. Supaya Anda juara harus agamis. Agamis berarti Anda harus bisa mumpuni. Anak-anakku sekalian, walaupun sekarang kondisi kita masih suasana pandemi, tapi saya kira tidak mengurangi semangat, ya, semangat dari kalian, dan sampaikan ke rekan-rekan kalian yang lain yang tidak hadir hari ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita sudah tangan sebenarnya semuanya, ya, Bapak Ibu guru, untuk melaksanakan KBM seperti biasa, ya, tatap muka. Pada kesempatan yang baik ini, saya sangat-sangat juga bersyukur. Karena dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita harus banyak mengambil hikmah sebenarnya. Banyak sekali hikmah yang perlu Anda gali, yang perlu kalian gali, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa kita terima dengan akal kita, ya, karena akal kita kekecilan, ya, tidak cukup untuk memahami Isra dan Mi'raj. Kalau menurut akal itu kan tidak mungkin. Karena perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu dalam riwayat para ulama itu adalah sepertiga malam. Berarti sekitar 4 jam bolak-balik, ya. Sedangkan kalau kita real saja, kita cek, misalkan dari Haram ke Masjidil Aqsa sekarang saja, dulu dengan perjalanan onta itu adalah sekitar 2 bulan. Sekarang kalau naik kendaraan, mungkin itu akan lebih dari 24 jam. Ya, 24 jam. Jadi ini menurut akal itu tidak mungkin. Menurut kebiasaan tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena kita dengan pesawat saja dari Indonesia ke Masjidil Haram ke Mekah itu 8 jam. Ya, ini 4 jam. Ya. Nah, ini siapa yang harus bisa melihat itu dengan iman, keimanan kita. Makanya dalam ayat dari Israel itu kan tadi dibacakan oleh Pak kita.
kita itu kan dari subhana kan. Ada kata subhana itu kalau menurut etimologi bahasa Arab itu adalah ta'ajub, artinya menunjukkan perkataan ataupun perkara setelah subhana itu adalah perkara yang sangat mengagetkan kita. Ya. Jadi pertama saya setuju sekali, jadi kita tingkatkan keimanan kita. Ya, tingkatkan keimanan kita karena ini adalah Isra Mi'raj, tidak mungkin juga kita pahami terutama dengan keimanan. Karena akal tidak mungkin, ya. Misalkan kan yang hadir di sini jelas, ya. Ada ibunya, ada bapaknya kan. Menurut akal kan begitu ya. Kita bisa hadir di sini kan ada bapak kita, ada ibu kita. Nah kita itu sebagai akibatnya. Itu menurut akal kita. Tetapi ada juga yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi ada kan Nabi Adam itu kan tidak punya bapak, tidak punya ibu, menurut akal itu tidak mungkin. Tapi ada. Kenapa? Ada keimanan kita. Ya. Jadi pesan saya ke kalian semua, ya, tingkatkan keimanan kita. Karena iman itu adalah fondasi kita. Kalau kita ingin benar, maka iman kita juga harus benar. Ya, iman kita juga harus benar. Maka kata para ulama yang dari hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu, kalau ingin melihat iman seseorang itu mudah katanya, lihat saja dari lisannya. Ya, maka kata hadis tersebut, la yastaqimu iman abdi hatta yastaqima qalbuhu. Jadi tidak mungkin benar iman seseorang kalau hatinya tidak benar. Ya, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak mungkin hatinya benar kalau lisannya tidak benar. Jadi kalau lisannya benar, orang itu pasti hatinya benar. Kalau hatinya benar, berarti imannya juga benar. Makanya para ulama itu membagi Rajab itu atau bulan Rajab ya, karena tidak ada bulan lain. Kalau Syaban orang itu berarti bulan Rawah ya. Nah, Rajab itu makanya para ulama mengkategorikan itu adalah ditathiril badan. Ditathiril badan itu adalah kita mensucikan badan kita. Itu diwakili oleh lisan. Karena lisan itu adalah sebagai anggota badan kita salah satunya. Kemudian masuk ke bulan Syaban itu litathiril qalbi. Jadi kita mensucikan hati. Supaya apa? Supaya kita masuk ke bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan untuk mensucikan ruh, litathiril. Kalau sudah bulan Ramadan, ujungnya apa? Iman. Ya kan? Keimanan. Maka badan kita suci, bersihkan dulu. Makanya kan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kita diterima perintah sholat 5 waktu kan? Itu hasilnya. Dengan 5 waktu itu berarti mau tidak mau kita tiap 5 kali pasti melaksanakan wudu kan? Wudu salah satunya mencuci muka, ya kan? Berarti kalau kita hitung sekali itu Anda sehari semalam mencuci muka berapa kali? Berapa kali? Kalau mencuci mukanya sekali, wudu sekali, udah 5 kali. Tapi kan biasanya menurut ulama fikih itu lebih utama kita 3 kali mencuci muka dalam sekali wudu itu kan. Nah, berarti kalau 5 kali, berarti kali 3 itu 15 kali. Ya, 15 kali. Berapa? 5 kali 3 itu 15 kali. Kali 30 hari 450 kali kan kita. Semula itu kita mencuci muka itu minimal 450 kali. Itu membersihkan muka kita. Nah, apa hasilnya? Kita perlu evaluasi juga. Ya, kita kan mata kita bersih enggak? Kalau mata kita bersih, kita melihat buku, kita baca, melihat Al-Qur'an, kita baca, ya. Bukan melihat yang bukan kita untuk dilihat gitu ya. Telinga kita dengarkan tausiah, nasihat, maido hasanah ya. Kadang-kadang kan kita mah mendengar hal-hal yang tidak baik, ya. Lisan kita gunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang baik, berzikir kepada Allah. Tangan kita gunakan apa? Pegang tasbih, berzikir ya. Jadi kalau saya lihat kebanyakan ya HP. Ya, HP yang sering gitu kan, tangan kita pikirnya nggak tahu ada atau enggak gitu ya. Tapi insya Allah saya yakin lah, kalau siswa kita, warga kita insya Allah baik-baik semua ya. Nah, kaki kita dipakai untuk apa? Nah itu adalah harus kita evaluasi sebenarnya di bulan Rajab ini, karena kita harus mensucikan badan kita supaya hati kita suci. Harus bisa suci atau benar, berarti kita berarti itu pasti Isra Mi'raj itu yang imannya kuat tambah kuat kan? Ya, golongan Abu Bakar Siddiq gitu. Yang imannya ragu-ragu, dia kafir lagi, ya. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul gitu ya, golongannya.
Kemudian yang tidak iman, kok makin kurang ajar, ya, makin menjadi-jadi. Itu golongan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, ya. Nah, berarti kita jaga persatuan kita. Walaupun berasal di daerah mana, kampung mana, tetap kita masih siswa SMK Pertanian 1 Sukaraja. Jadi mudah-mudahan ke depan kita tambah kompak, tambah bersatu. Karena SMK ini Anda mungkin tidak akan berhasil kalau tidak bersatu. Ya, mohon kekeluargaan, persatuan itu tolong Anda kita tingkatkan sama-sama. Ya. Dan yang terakhir itu adalah Isra Mi'raj, itu adalah dari Haram ke Aqsa, berarti dari masjid ke masjid, berarti kita selalu untuk memakmurkan masjid. Ya. Mudah-mudahan doanya dari semua, walaupun masjid kita kondisinya seperti ini, mohon dirawat dan dimanfaatkan. Ya. Jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan kami sudah punya dengan teman-teman, sudah punya keinginan, punya cita-cita, punya visi masjid kita ini lebih representatif, sehingga semua kegiatan keagamaan itu bisa ditempatkan di sana. Karena dengan siswa 800 tidak mungkin kita masjid seperti itu besarnya. Ya, karena kalau masjid yang minimal bisa menampung sekitar 500 siswa. Jadi itu keinginan kita, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, peringatan Isra Mi'raj ini, hikmahnya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga menghasilkan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua, ya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih ya kepada anak-anakku, ya. Terus ya berjuang, terus belajar, terus semangat, ya. Mudah-mudahan tahun depan ada peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, menuju Quran, kalau mungkin kita peringati, insya Allah sekolah akan kita fasilitasi, ya. Mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi, ya, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja, yaitu Bapak Syekh Hidayat SPD MPD. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Syekh Hidayat sangat membantu kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sholawatan yang akan dibawakan oleh grup Marawis SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelumnya perkenalkan kami dari Marawis Remaja Masjid Al-Mujaro'ah SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja. Di acara Isra Mi'raj ini kami akan melantunkan sholawat yang berjudul An-Nabi Sallallahu Alaihi dan Hayyul Hadi. Selamat menyaksikan. An-Nabi Sallallahu Alaihi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Marawis dan Koordinator dan Masjid Abdul Rahman. Silakan dengan pertanyaan satu sukarela. Acara berikutnya yaitu tibalah saatnya kita memasuki acara inti pada hari ini yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Fadlan Fadilah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baru pertama kali Bapak ke depan diselawatkan. Jadi juga seperti itu mungkin akan ada sebuah kisah-kisah yang mungkin nanti di selawat seperti hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu disambut oleh selawat. Oke, terima kasih anak-anakku yang Bapak kagumi. Mudah-mudahan kalian mendapatkan amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Bersyukur dan ikhlas mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat amal yang mudah-mudahan kita diterima di tempat yang mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita limpah curhatkan kepada baginda alam kita yakni Habibana wa Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi yang wasallam. mana memberikan kita kado yang terindah, hadiah yang terindah, waris yang terindah yakni sholat lima waktu. Sholat lima waktu tidak luput dari peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj. Gitu kan, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dan sebelumnya nanti kita akan dibicarakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pertanian Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Bapak Kiai Haji Syekh Hidayat. Mohon izin Pak, kalau ada salah mohon dimengerti. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru dan staf usaha yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tak hentinya memberikan kita fasilitas dan pelayanan yang terbaik di SMK Negeri 1 Pertanian ini. Serta anak-anakku yang saya cintai, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, soleha, yang menjadi anak yang berbakti kepada guru, kepada orang tua, dan akan menjadi sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berbicara Isra Mi'raj. Saya mengambil cerita dari kitab yang namanya Kitab Nurul Yaqin. Ada sebuah kisah pertama itu yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad lagi bersedih. Bersedih kenapa? Dikarenakan ditinggalkan sama pamannya. Siapa pamannya? Ayo, Abu Khadijah dan istrinya yang pertama, Siti Khadijah, ditinggalkan lah. Gitu kan, waktu bersedih, Allah itu memberikan sebuah hadiah perjalanan terindah, gitu kan, yakni sebuah perjalanan satu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dulu itu Masjid Aqsa itu zaman Romawi namanya Capitol, ya, bukan Capitol yang di mana di kota, bukan, tapi Capitol zaman Romawi. Dirubahlah sama Sayyidina Umar menjadi Baitul Maqdis, gitu kan. Ada 3 Baitul. Yang pertama Baitul Maqdis yaitu di Palestina, itu yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa. Ada Baitul Ma'mur di Jalur Utara atau di langit ketujuh. Ada juga Baitullah. Itu kan di mana? Baitullah. Ayo, Baitullah di mana? Di Mekah, kan? Nah, Baitul Ma'mur ini dulu juga di bawah di bumi. Dikarenakan ada banjir Nabi Nuh, nah diangkatlah ke
kuda gitu kan. Tapi bukan kuda kuning gitu kan, tapi dia punya sayap lah gitu kan. Di semua peternakan buruk semua ada yang namanya lafaz Muhammad. Maka Jibril melihat ada buruk yang benar-benar katakanlah dia bocel gitu kan, dia itu kurang gagah gitu kan. Kalau bahasa kita tuh dibully lah gitu kan, sampai nangis si buruknya itu. Datang mereka Jibril, buruk, kenapa kamu menangis? Saya tidak ada yang namanya lafaz Muhammad. Ya udah, kamu sekarang menjadi kendaraan yang namanya Muhammad. Rasulullah langsung pas waktu senang berarti langsung sifat gelap gitu kan. Nah, pas Nabi Muhammad ada sebuah kaul yang menyatakan Nabi Muhammad itu berada di rumah yang namanya Siti Umi Hani. Siti Umi Hani ini saudara kandungnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada juga sebuah kaul yang menjelaskan lagi di Masjid Haram gitu kan. Nah, masalah lagi sholat juga. Rukun iman itu berkaitan dengan tauhid. Kita harus ada tauhid, harus ada iman. Kalau misalkan kita pakai akal tidak nembus. Allah itu ada di mana sih? Pakai pikiran, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita pakai hati bisa, gitu kan? Atau pakai iman. Saya udah percaya sih. Nah, iman yang kedua adalah percaya kepada malaikat Allah. Malaikat Allah itu ada banyak. Sampai kalau kita buku itu semua juga menjadi air hujan menjadi malaikat. Satu tetes hujan ada semua malaikat. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Berarti ibu cahaya. Ini ibu malaikat gitu kan. Nah, itu banyak semua. Katakan apa yang di dunia ini semakin yang namanya malaikat, banyak malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Kita harus percaya bahwasanya Allah menurunkan beberapa kitab yang mesti diketahui ada 4. Yang pertama Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Bahasanya bahasa apa sih? Ayo. Kitab Zabur berbahasa apa sih? Kitab Zabur berbahasa Kitspi. Gitu kan? Nah, yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berbahasa apa? Ibrani. Gitu kan? Malahan ada zaman Nabi Musa itu kitab palsu. Taurat namanya Talmud. Sampai sekarang dipakai sama umat Yahudi. Di mana di Israel, gitu kan? Itu kitab palsu umat Yahudi. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil berbahasa apa sih? Apakah bahasa Inggris? Bukan. Tapi berbahasa Suryani. Malah sekali tidak ada Injil yang asli. Ada Injil Barnabas, Matius, Spiritus, Lukas, yang lain lah gitu kan. Dan yang kebanyakan gitu kan ada beberapa versi gitu. Maaf kalau misalkan di sini ada yang non-Muslim. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada apa? Ayo nujul Quran. Ayo, sebentar lagi kita mau masuki bulannya. Apa? Ayo bulan Ramadan, gitu kan? Bulan ke-9 nanti ada, gitu kan? Nah, berbahasa apa? Berbahasa Arab. Jadi jangan misalkan, oh saya mah anti berbahasa Arab. Jangan. Kalian sholat pakai bahasa apa? Ke Arab. Itu Allah Maha Besar, enggak kan? Gitu kan? Kalau misalkan kalian kadang Allah Maha Besar. Nah, gitu kan ya. Dan di apa? Di surga juga berbahasa Arab, gitu kan? Jadi hukumnya itu sedikit wajib. Gitu kan? Wajib lah. Itu wajib berbahasa Arab. Gitu kan? Kalian juga mempelajari yang namanya nanti Nausoroh, gitu. Harus minimal tahu arti lah. Ya, wow apa sih artinya? Min apa sih artinya? Bisa seperti minimal tahu. Oke. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Ada berapa Rasul? Nah, ayo banyak berapa? Yang itu yang kelima. Perbedaan Nabi dan Rasul apa sih?
ada berapa? Ada 25. Yang diberikan anugerah kita ada berapa? 4. Yang masih hidup ada berapa? Ayo. Ada coba tolong menjelaskan yang masih hidup Nabi ada 4. Betul Pak? Kalau salah. Yang pertama Nabi Idris. Nabi Idris itu sekarang tinggal di surga. Dikarenakan ceritanya Nabi Idris diajak jalan-jalan sama Nabi Jibril. Pas pulang, ketinggalan sendalnya. Pulang lagi. Gitu kan? Adapun yang masih hidup lagi itu adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu sekarang lagi berzikir terus minta Allah dipanjangkan umurnya di mana di hutan atau di gunung. Katakan gunung jangan di hutan. Yang ketiga adalah Nabi Haidir. Nabi Haidir itu ada di mana? Mesir atau di laut. Gitu kan? Nabi Haidir ini adalah gurunya Nabi Musa. Gitu kan? Ya Imam Maliki sama Imam Syafi'i juga guru sama murid, tapi yang membedakan adalah Pak. Gitu kan? Jadi kalian itu harus menghormati yang namanya guru. Gitu kan? Ada 4 kriteria menurut Imam Ghazali. Yang pertama itu tarbiyah. Tarbiyah itu adalah proses belajar mengajar. Seperti sekarang di sekolah ini ada tarbiyah. Yang kedua adalah ta'lim muta'lim. Ta'lim. Kalau ta'lim muta'lim ada kitabnya. Ta'lim. Ta'lim ini adalah proses mengajar guru kepada murid. Nah saya ini, Bapak ini lagi memberikan ta'lim. Harusnya kalau dalam adabnya itu tidak ada tatap muka antara ada sama wanita harus pakai hijab. Itu ada adab-adabnya. Adab-adabnya kita dulu kayak gimana? Adab-adab kita melihat guru kayak gimana? Ada berbicara ke guru gimana? Guru juga ada ke murid kayak gimana? Apakah sopan misalkan seorang guru duduk di meja? Tidak. Itu juga ada. Ada juga tentang taklim nih. Pendidikan budi kepada guru, bukan menggurui, tapi tadi si murid ini misalkan soleh ataupun ngewarok. Kalau ada sebuah kisah sebuah ulama, sebuah santri belum jadi ulama, dia itu lagi mencari yang namanya pondok pesantren di Jawa. Di Jawa itu mau ada sebuah pesantren, tapi katanya di Madura. Berarti harus melewati laut kan, gitu kan? Nah masuklah, gitu kan? Siapa si santri itu di sebuah pantai. Semua kapal tidak ada. Ada cuma gubuk pisang. Gitu kan? Naiklah santri itu kemana? Gubuk pisang itu dari Pulau Jawa ke Madura. Udah di Madura ketemu ya pesantren. Udah di pesantren di sana ada yang namanya santri lagi ngorehan sekiteng, gitu kan? Lagi mencari cincin ibu ajengan yang jatuh ke sekiteng. Kalau kita gimana? Cincin murah ke sekiteng, ngorehan, gitu kan? Ada kan? Tapi si santri itu baru datang, minggir, jubah, gitu kan? Sampai lama, dalam ketemu lah yang namanya cincinnya, gitu kan? Dapat cincin. Datanglah ajengannya, iya. Kamu pencuri. Wah, dilempar. Sampai si santrinya kan ikut sakit tadi kepada ajengan itu, yaitu ikut melempar. Pencuri. Udah beres, sampai agak darah, pulang lagi. Ada sebuah rois ataupun ketua santri nanya, Kiai, itu kenapa sih? Itu kan anak baru. Dia mencari yang namanya cincin dan mendapat kenapa disebut pencuri? Dia itu mencuri ilmu saya, dan dia itu mencuri ilmu kalian. Ngerti gak maksudnya? Ayo, ya nanti dikasih uang lah. Dia 10 cuek. Ayo. Jadi itu saking taklimnya kepada seorang guru, gitu kan? Dia tidak melihat itu sekiteng bang, itu ada kotoran atau apa, gitu kan? Saking taklimnya, gitu kan? Yang lain kan saat itu cuma 5
semua ilmunya masuk. Ilmunya apa ke dalamnya. Itulah yang dinamakan kisah Hadap Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Sudah minta ridho, Bapak Ibu saya minta ridho ya. Saya tadi makan sambal kebanyakan. Jadi gitu kan jarang. Nah, habis itu ditanya, boleh kamu akan saya kasih ridho, tapi dengan satu syarat, menikah dengan anak saya. Ayo, supaya gitu kan, minta ridho tapi dinikahin, rasa bahagia gitu kan. Tapi anak saya itu buta, anak saya itu cacat, gitu kan. Anak saya itu tidak bisa ngomong, udah, gitu kan. Kencang, ayo gimana? Pas mau dinikahin, gitu, kayak lagi, kayak gitu kan. Udah, kita rasa pengen ridho, yaudah kopi rokok. Jadi siap, pas hijab, kamar itu kamarnya. Bilang aja assalamualaikum, assalamualaikum, jawab, waalaikumsalam, balik lagi. Hah, salah kamar bener? Nah itu kamarnya bener. Pas dibuka sudah rokok. Gitu kan, dia itu benar-benar wanita tercantik. Gitu kan, dapat di negara tersebut. Kenapa buta belum pernah melihat yang namanya kemaksiatan? Apa tidak bisa ngomong, dia belum pernah bilang yang namanya pembicaraan juga. Dia belum pernah mendengarkan pembicaraan yang notabene fitnahan. Dia juga belum pernah mengambil hak orang lain. Kakinya belum pernah ke tempatnya maksiat. Gitu kan. Menikahlah seorang syekh itu sama wanita tersebut. Punya anak lah namanya Imam Syafi'i. Jadi kalau kalian pengen punya anak yang soleh, carilah pasangannya yang juga, gitu kan ya. Jangan sampai kalian itu kan, kalau kalian bisa tanya punya teman, katanya temannya itu sedikit agak ekstrim, gitu kan. Ekstrimnya itu misalkan kalian suka main malam atau gimana, tanya, pengen punya suami lah, kan soalnya kaya, tapi kan tidak membayarkan lagi. Oke, kembali kepada tadi, itu kan yang keempat udah, yang kelima hari akhir. Hari akhir itu ada dua, ada sebelum. Enam itu ada yang namanya order dan, gitu kan. Nah, terus yang iman rukun agama yang kedua adalah rukun Islam, syahadat, sholat. Nah, ini sekarang akan menjadi dengan sholat. Apakah sholat itu pas waktu dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW pas waktu turun ke Mi'raj? Tidak. Semua nabi juga sholat, tapi punya caranya masing-masing, gitu kan. Nabi Daud dari Musa hari Sabtu, Nabi Isa dari Minggu, Nabi Muhammad dari Jumat diagungkan. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan yang namanya makanan haram itu ada dua, gitu kan. Yang pertama anjing, yang kedua babi, gitu kan. Nah, kenapa sih haram? Ada sebuah kisah yang namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa berbicara sama hewan. Suatu saat dia berjalan mengelilingi kampungnya, ada yang namanya kucing. Ditanya, kucing, kamu ridho gak menjadi kucing? Ridho mesti, daripada menjadi anjing. Dan lagi Nabi Sulaiman itu tanya lagi, anjing, kamu ridho gak menjadi anjing? Ridho daripada jadi babi. Hei babi, gitu kan? Jangan babi, bukan. Hei babi, kamu ridho gak menjadi babi? Ridho mesti daripada jadi apa? Ayo, manusia yang tanpa sholat. Jadi itu jadi manusia yang tanpa sholat lebih hina ditimbang anjing sama babi. Ya, wah gimana kalau saya kan Ken? Ayo kan itu beda lagi, gitu kan. Kalau laki-laki kan udah pasti sholat, tidak akan
ketiga, ada yang namanya Nabi Yusuf. Naik lagi keempat, ada yang namanya Nabi Harun. Naik lagi kelima, ada yang namanya Nabi Idris. Naik lagi keenam, ada yang namanya Nabi Musa. Naik lagi ketujuh, ayo siapa? Nabi Ibrahim. Sudah beres, naiklah yang namanya rokok. Rokok itu seperti pohon yang bisa digambarkan dalam hadis itu tidak bisa digambarkan, tapi ada rokok. Gitu kan? Sampai ke satu muntar itu seperti daunnya sebesar telinga gajah. Bukan tidak bisa dibayangkan juga, tapi sedikit digambarkan. Dalam sebuah kitab. Nah, di sana ada yang namanya singgasana ataupun arsi. Aras. Aras ini dipikul oleh malaikat terkuat. Malaikat terkuat itu namanya Hamatu Aras. Gitu kan? Jadi ada malaikat terkuat namanya Hamatu Aras. Gitu kan? Nah, habis itu naiklah ke atas, gitu kan, dibukakan hijabnya, gitu kan. Nabi Muhammad ketemu yang namanya penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka hijabnya sampai dia juga tidak melihat yang namanya Allah. Dia nempel ataupun berserah diri. Misalnya ada sebuah pembicaraan, pulang ke bumi, ke dunia. Sebelum pulang ke dunia diberikan hadiah yang namanya sholat 50 waktu. Sampai ke langit kelima, ke langit keenam ada yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Ditanya, itu tadi dapat hadiah enggak? Dapat. Gusti, kapan sholat 50 waktu? Pulang lagi anda. Kenapa? Umat kamu tidak akan kuat. So, enak. 5 waktu kuat kan? Itu kan berapa? Gitu kan? Namun hijau kuat mana ini? Alam kan? Gitu kan? Ibadah kue minggu oke, bisa kuat gitu kan? Kalau kalian punya teman umat Nasrani tanya, suka ke gereja aja mau minggu? Jangan, tidak kuat tuh, saya mau sekali oke, gitu kan? Malah satu kali juga harus ke atas lagi. Dikarenakan mau pulang pergi Nabi Muhammad, ya udah pulang lagi. Pas di alam dunia dia ketemu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, gitu kan? Pas di sana disidang, ditunjukkan, gitu kan? Kamu udah di mana? Saya udah di langit. Lu gila ya? Gitu kan? Coba sekarang kalau misalkan buktinya kalau bisa ke langit, kata Abu Jahal, kaki kamu ke atas sekarang sana. Coba sekarang kaki yang satu lagi ke atas. Coba sekarang dua-duanya jatuh. Tuh kan, kamu juga udah tidak bisa terbang. Gitu kan? Nah itu saking belegungnya Abu Jahal. Gitu. Tapi datanglah yang namanya Abu Bakar Siddiq. Ini benar. Saya meyakini disebutkan yang namanya Abu Bakar punya gelar yang namanya As-Siddiq. Ya. Nah seperti itu perjalanan yang namanya Isra Mi'raj. Nah sehabis sholat ada yang namanya zakat. Apakah kalian sudah melakukan zakat? Bapak Ibu, apakah sudah melakukan zakat? Saya iya zakat. Saya berat, gitu kan? Kalau misalkan diputarkan zakat, maksudnya tidak ada yang namanya promosi. Ada zakat, ada kifarat, ada sedekah, ada infak, banyak. Kalian harus dibiasakan untuk berzakat. Pak, saya mau berzakat, mau sedekah kemana? Ke Allah. Oh, bisa nggak? Ayo, saya miskin, tapi jadi sih Pak. Gitu. Boleh nggak? Ayo, gimana ya? Gitu kan ya? Jangan sampai gini, kita mau beri sedekah pengen dipuji, gitu kan? Sekarang mah gini, sedekah foto, gitu kan ya? Apa kalian, kalau kalian misalkan posisinya lagi di aplikasi, atau kesempatan kalian miskin atau gimana? Tadi enggak. Ibadah itu harus disembunyikan. Nah, terus sekarang cuci tangan berapa kali sih? Gitu kan itu. Yang kedua adalah memakai pakaian yang menutup aurat. Pakai masker. Itu juga ada masker. Niqab, cadar.
bulan Rajab ini beberapa orang itu dipalatkan sampai berpuasa sampai Syawal malah puasanya. Jadi di Rajab, Sya'ban, puasa, Syawal. 100 hari puasanya itu. Kalau kalian kuat nggak 100 hari? Ya, kalau perempuan yakin tidak akan 100 hari, 30 hari juga tidak akan. Bahkan akan ada. Kalau laki-laki bisa lebih. Gitu kan. Kalau coba, gitu kan. Sehat, puasa itu sehat. Terkira minta makan dari pagi ke jadi atau kemana ke sebelum Isya dan memindahkan makan malam ke gitu kan. Puasa cuma itu aja, gitu kan. Insya Allah sehat. Kata siapa puasa itu misalkan akan mau tubuh tidak akan. Nah, sehat, gitu kan. Itu. Yang kelima adalah naik haji. Gitu kan. Bapak belum bisa naik haji, berarti bapak belum bisa menjalankan itu gimana sih? Gitu kan. Nah, mungkin itu perjalanan yang posisi Mi'raj dikasih Nabi Muhammad hatinya iman, Islam, ihsan. Gitu kan. Kalau ihsan apa sih Pak? Ihsan itu kita beribadah seolah kita diingat sama Allah. Itu namanya berkaitan dengan berma'rifatullah atau tasawuf. Jadi rukun iman berkaitan dengan tauhid, rukun Islam berkaitan dengan ibadah tauhid, rukun Islam berkaitan dengan tasawuf atau berma'rifatullah. Sehabis itu sudah beres, gitu kan? Dikeluarkan korinnya, tahu kan korin? Korin itu adalah pembarang berbentuk manusia. Jadi kalian punya pembarang, namanya korin. Gitu kan? Kalian mendengar si korin masih hidup. Kalian kan hidup suku dengan si korin. Ya, masuk masuk mati si korin. Gitu kan ya? Ada korin, ada korun. Korun siapa korun? Korun saudagar zaman Nabi Musa yang kulit. Yang diterang bumi sama hartanya. Berarti kan banyak yang mencari harta korun. Harta korun. Benar harta korun itu. Itu kan. Nah, oke. Seperti itulah perjalanan Nabi Muhammad SAW di Mi'raj. Di sholat seperti tadi, pulang membawa yang namanya sholat subuh. Apakah kalian tadi ada yang tidak sholat subuh? Ayo. Pas saya tidak satu lagi tidak akan ngacung nggak apa-apa, gitu kan ya. Oke, jadi nanti kalian harus bangun subuh, gitu kan. Kalau misalkan kalian ke Korea, ada Korea Utara. Di sana bukan ada, tapi diputarkan musik, gitu kan. Kemudian ada, gitu kan. Ada sesuai dengan bulan hijriah, gitu kan. Perputaran bulan itu sesuai dengan perputaran bulan hijriah, bukan perputaran matahari, gitu kan. Kenapa pas, gitu kan. Nah, kenapa lambang Islam itu bulan sabit dan bintang? Dikarenakan hari kemenangan, gitu kan. Tanggal 1 itu pasti bulan sabit, gitu kan. Nah, kalau Masehi udah pasti yang namanya kabisat, gitu kan. Nah, Pak, kalau misalkan kita belajar, apakah pembelajaran kita terbawa ke akhirat? Pak, kalau belajar matematika, matematika dibawa ke Pak Kadim kepada guru itu mendapatkan ilmu. Jadi yang mengajar ke alam kubur itu ada 3. Yang pertama amal jariah, gitu kan. Kalian suka nggak buat amal jariah? Kan suka pakai kobo salah, gitu kan. Nah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat atau berbarokah, ya. Bermanfaat dan berbarokah itu bermanfaat belum tentu berbarokah. Berbarokah udah pasti bermanfaat. Contoh, seorang guru memberikan sebuah pelajaran kalian itu mengamalkan, itu pasti ngocok ke bawah gurunya. Ada sebuah kisah nanti di akhirat, kalian itu akan debat dan akan nasihat atau berkelahi sama orang tua. Kata orang tua, kamu kenapa enggak sholat? Kalau kata si anaknya itu, saya sholat Pak, belum gitu. Tunggu sampai bertekad. Tapi ada yang memberikan syafaat. Siapa? Guru.
Mungkin itu dari Bapak, mudah-mudahan kalian bisa meningkatkan imannya, meningkatkan iman kepada Allah, kepada malaikat, semua imannya gitu kan. Dan kalian juga bisa berbakti kepada guru terutama, gitu kan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, mohon maaf kalau misalkan Bapak ada kesalahan, itu pun dari Bapak. Gitu. Kalau misalkan kalian mendapatkan ilmu, mungkin ilmu itu menjadi barokah gitu kan. Yang berbarokah ini. Amin ya Pak. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah yang telah disampaikan dan langkah kaki kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Akbar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami segenap siswa-siswi serta para dewan guru SMKN 1 Pertanian Sukaradi bersimpuh di hadapan-Mu untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena pada hari ini kami semua dapat memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj ini, kami mohon kepadamu, kuatkan keimanan dan ketakwaan kami. Berilah kami kekuatan untuk senantiasa meningkatkan kebesaran-Mu, serta senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang, berikanlah kami petunjuk untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Berilah kami kekuatan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa menghidupkan syariat Rasul. Kumpulkan kami kelak di alam akhirat dalam himpunan Rasul-Mu dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan kami, serta tempatkanlah mereka dalam naungan ampunan dan surga-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.